Galau, 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 karenamu, widih. Zaman dulu ya istilah galau itu jarang dipakai. Kok sekarang dikit-dikit orang galau, dikit-dikit galau. Galau karena cinta, galau karena kurang berprestasi, galau karena nggak punya duit. Oh alah, ada ya. Orang udah cantik meni-meni itu di iklan-iklan kosmetik bisa galau hanya gara-gara ketinya itu hitam dekil loh. Keti sopo meneh, ya kan? Wakil gubernur aja itu bisa galau mendadak gara-gara soal kecil. Pening sakit kepala. Nah, ini iklan obat sakit kepala lagi. Zaman dulu lagi tapi itu ya kan. Sebetulnya ya, galau itu bisa hilang. Bisa anti galau kita ini kalau bisa mengubah kelemahan menjadi kelebihan. Bahkan semula galau bisa jadi sukses. Nah, hebat kan? Apakah ini mungkin? Nggak sesulit yang kita kira. Kita bisa saksikan beberapa ilustrasi cerita berikut ini. Suatu ketika si Gagap nyari kerjaan. Di mana ditolak, di mana ditolak, di mana ditolak, di mana tolak. Akhirnya sampai ke penerbit buku. Penerbit buku lagi pusing karena apa? Buku dia jelek banget dianggapnya sama masyarakat luas, nggak laku, tebel, mahal, jelek, jadi nggak laku. Si Gagap nawarin, udahlah Pak, jualin mas saya aja. Waduh, si penerbit garu-garu kepala ya kan. Ini aja yang jualin salesman ahli aja nggak laku. Ada salesman baru, Gagap lagi ya. Mana mungkin bisa laku, tapi wah si Gagap pantang menyerah. Akhirnya sama si penerbit, ya udahlah, iseng-iseng berhadiah. Kalau lu bisa jualin, keuntungannya 50-50 lah lu sama gue, katanya. Tapi dia nggak yakin bisa ya kan, kasih aja masih Gagap. Ternyata mau dipegang masih Gagap buku itu malah laku keras. Kau tahu mau apa sebabnya? Karena ya kayak gitu mau waktu dengan pak bu wah gitu kan. Kalau menurut bu mau beli buku ini atau mau saya bacain gitu. Wah, orang-orang waduh, buku jelek kayak begini mau dibacain sama si Gagap dari awal sampai akhir. Wah, meta cabang bayi ya kan. Daripada lu bacain, udahlah nih gue beli aja deh, ntar gue baca sendiri. Nah, akhirnya malah jadi pada beli. Karena sama si Gagap ditawarin, lu mau beli ini atau nggak usah beli, tapi bacain dari awal sampai akhir. Loh, kan ngeri banget itu. Buku jelek, tebel, dibacain sama si Gagap dari awal sampai akhir. Wah, biar mahal akhirnya udah pada beli. Gitu, Momo. Di situ moral of the story-nya, ya kan? Bagaimana kelemahan itu kalau kita cerdik, itu bisa berubah menjadi keunggulan kita. Dari situ kita mendapat sukses. Ini sesuai dengan pelajaran dari Allah ini bulan puasa ya kan. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah gitu. Bahkan orang Gagap kan susah bisa jadi salesman sukses karena dia kesulitan dihadapi dengan sabar, berpikir, inovasi, kreatif, berubahlah itu menjadi keunggulan. Yang seperti itu mau bukan cuma cerita just lelucon aja mau. Ada memang yang kayaknya ajaib tapi kejadian mau. Merubah kelemahan menjadi keunggulan. Suatu ketika ada pengusaha mau. Cuman dulu ya. Dia itu mau kulaan telur mau. Dia tahu kan, telur itu ternyata kalau di sumbernya di Jawa Tengah, Jawa Timur sana itu jauh lebih murah harganya. Jadi kalau saya kulakan bawa ke Jakarta besar untungnya. Daripada saya untung dikit di sini, udahlah saya nekat kulakan ke Jawa Tengah mau si pengusaha itu. Kulakan kan? Ya tapi belum tahu cara-caranya. Kulakan itu
truk dan sebagainya kan, wah zaman dulu berliku-liku di jalan, akhirnya nyampe ke Jakarta tuh udah dalam keadaan busuk, telurnya telur busuk. Sak truk, mau bayangin, pulangan telur busuk sak truk, gimana nih? Bangkrut kan mu harusnya. Wong dia itu pengusahanya baru pengusaha ecek. Tapi dia berhasil mencari akal mu. Telur busuk nih bisa gue lepas ke siapa ya? Akhirnya dia mendekati itu mu. Zaman dulu ada peloncoan mahasiswa baru, orientasi mahasiswa baru. Didekatin mu. Mahasiswa baru tuh senior-senior didekatin. Dikasih ide-ide gitu kan untuk ngerjain anak junior mahasiswa baru kan mu. Akhirnya setuju senior-seniornya. Mahasiswa baru diwajibkan masing-masing membawa telur busuk. Kalau enggak nanti tahu akibatnya. Dihukum ya kan. Wah, mahasiswa baru ketakutan mu. Nyari di mana-mana ada mau orang jual telur busuk, enggak ada kan? Akhirnya dengan ketakutan mereka berdatangan ke kampus. Ya Gusim, ternyata di depan kampus nongkronglah satu truk itu tadi mu. Dagang telur busuk udah ada di situ. Wah, mahasiswa baru karena ketakutan. Berapa aja dibeli, harganya 2 kali lipat dari telur yang gak busuk. Nah, disitulah. Akhirnya si pengusaha itu malah untungnya berkali lipat. Padahal yang dijual apa? Telur busuk yang udah gak bisa dimakan. Ya kan? Tapi berhubung dia cerdik, dia bisa mengubah kelemahannya itu menjadi keunggulan. Untungnya malah apa? Malah double. Nah, jadi bukan cuma lulusan si gagap tadi kan nggak mungkin ya kan. Kalau ini kejadian beneran, kisah nyata, gitu. Nah, jadi kita kalau udah ada kesulitan apa, jangan langsung nyerah, pikirkan dulu. Ini bisa nggak disiasati dirubah menjadi keunggulan, gitu, ya kan. Itu tadi ya, 2 cerita. Tapi 2 cerita itu kesannya kok kayak seenaknya sendiri gitu ya. Dia sukses tapi menyusahkan orang lain. Nah, dalam keseharian mengubah kelemahan menjadi keunggulan atau keunikan itu sifatnya tidak mesti nyusahin orang lain. Contoh aja ini. Satu contoh cerita lagi. Seorang tukul arwana. Halo, maaf ya Om Tukul, ini saya jadiin contoh. Wajahnya kan eksotik ya kan. Itu dia bisa optimalkan sebagai sumber lelucon. Dia kan agak lemah ya bahasa Inggrisnya, belepetan gitu. Itu dijadiin sumber lelucon juga. Nah, orang-orang jadi terhibur, lucu, seru. Ya. Padahal ya orang lain tuh ya. Kalau lemah bahasa Inggris biasanya minder ya kan. Terus wah jadi ruang bergeraknya jadi sempit. Ini enggak. Ini malah bangga, kuali tapi seru ya kan. Nah, kita juga mesti gitu. Kreatif, optimis, banyak akal. Punya kelemahan, kita pahami, kita ubah menjadi kelebihan. Misalnya tadi itu ya, Kathy yang dekil, dioptimalkan aja, ya kan. Kalau ketemu guru matematika yang nyebelin, langsung dipiting gitu kan. Sesak napas, keracunan, kecut-kecutan. Kapok kan? Jangan nih, guru matematika malah suruh dipiting. Keliru ini rekomendasinya. Ganti cerita aja nih, monyet lah sekarang contohnya. Monyet itu ya, dia tuh lemah. Tulang belulangnya itu ringkih kan ya, namanya monyet ya kan, tulang belulangnya ringkih. Nah, tapi di satu sisi dia ringkih, di sisi lain tulang ringkih itu artinya ringan. Nah, dengan belulangnya ringan, jadi enteng lah dibawa gelantungan di pepohonan. Dan dengan dia mampu gelantungan di pepohonan, dia jadi selamat dari serudukan binatang-binatang yang tulang-tulangnya kuat, masif seperti banteng, gajah, dan badak. Nah, ya kan? Masa kita kalah sama monyet? Loh. Kalau kalian gak punya ide bagaimana mengubah kelemahan menjadi keunggulan, kalah sama monyet. Syukurin. Dikalah-kalahin sama monyet. Kalau kalah sama kodok masih rada mending. Ini monyet. Sorry.